Hai hai hai, Shalom. Damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk orang semua. Adik, sebelum Inci mulai, Inci mau sapa dulu semua. Apa kabar hari ini adik? Iya, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adik yang diberkati Tuhan. Tentu saat ini orang ada dalam keadaan yang diberkati. Tapi adik-adik yang diberkati Tuhan, jangan lupa orang doakan orang saudara-saudara yang ada di Tagulandang. Orang tahu Tuhan memberikan cobaan yang tidak melebihi orang kemampuan toh. Pasti Tuhan Yesus ada rencana yang terindah untuk orang. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, kembali kita akan membahas Bina Anak pelajaran 18 yang berjudul Indahnya Kerajaan Sorga. Yang pembacaannya terdapat dalam kitab paling akhir di Perjanjian Baru, yaitu kitab apa itu adik-adik? Iya, kitab Wahyu. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 5. Dan pembacaan ini diberi judul Langit dan Bumi yang Baru. Tapi adik-adik, sebelum orang membahas, orang jangan lupa, orang mau berdoa, minta kuat kuasa Roh Kudus Tuhan mau berkati orang supaya nyandak sia-sia pemberitaan Inci, nyandak sia-sia orang mendengar, masuk dalam orang hati dan orang boleh lakukan di setiap kehidupan orang semua. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak kecilmu, bersyukur dan berterima kasihlah kami untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Nafas hidup, kekuatan, kemampuan Engkau selalu beri anugerahkan untuk kami. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah umat ciptaan Tuhan yang penuh dengan lumpuhan dosa. Tetapi oleh kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan mengangkat kami, Tuhan memilih kami untuk menerima anugerah kasih-Mu. Saat ini diberilah kesempatan untuk kami untuk membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, Engkau taruhkan hikmat bagi kami supaya dari pendengaran firman Tuhan kami boleh mengerti. Dan setelah kami mengerti, kami boleh mengaktakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni segala dosa kami Tuhan, yang selalu melawan kehendak Tuhan, yang merintangi segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Baharui kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan tolong kami agar kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adikku yang berkat Tuhan, mari sama-sama baca Inci itu supaya orang terfokus pada pembacaan firman Tuhan. Nah, Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 5. Bunyinya demikian. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepada aku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dengan mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kecil, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta
mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atas tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk pengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah yang ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu terdiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopas, dan yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang padanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar takhta Allah dan takhta anak domba itu di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba itu akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman. Disebut berbahagia apabila torang semua dengar firman, kau lakukan firman itu dalam kehidupan torang semua. Nah, shalom adik-adik, damai di hati. Nah, kalau minggu lalu
Torang baca cerita tentang kemuliaan Tuhan yang dinyatakan lewat apa? Lewat kebangkitan Lazarus toh. Yo, Lazarus so mati, kok so 4 hari toh. Tapi Tuhan Yesus kasih apa? Bangkit, Lazarus keluarlah. Nah, sehingga itu orang-orang Yahudi yang ada melawat Pak Maria dan Marta, orang jadi apa? Terkagum-kagum, orang langsung apa? Percaya. Nah, disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Tuh banyak orang yang percaya dan bilang, aduh, bukan main. Tuhan Yesus ternyata berkuasa atas kematian dan kebangkitan. Nah, kali ini Torah akan belajar yang Torah langsung baca tadi, langit yang baru dan bumi yang baru. Berarti ada langit yang lama dan bumi yang lama, Kang. Sekarang Torah mau belajar bina anak pelajaran 18 indahnya kerajaan sorga. Nah, sebelum lanjut Inci ada satu cerita, cuma intermezzo. Nah, waktu Inci ada pimpin ibadah di sekolah, anak-anak Inci sudah tanya, siapa yang suka masuk surga? Semua adik-adik angkat tangan. Cuma satu orang yang angkat tangan. Lalu Inci pribadi kenapa dia lanya angkat tangan? Kenapa sih Inci? Mana mau masuk surga? Oh, semua pergi sekarang? Itu cuma intermezzo. Dia bilang, kita semua pergi sekarang? Kita semua pergi, no? Kalau belum, tak nak mau angkat tangan. Artinya nanti semua pergi, baru dia mau angkat tangan, mau ikut. Oh, semua pergi kok. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, siapa pernah lihat sorga? Nah, coba angkat tangan. Nah, semua yang tidak pernah lihat tuh, tetapi sorga itu nyata, adik-adik itu nyata. Aduh, di sana sudah ada ratap tangis, sudah ada perkabungan. Aduh, pokoknya semua di sana serba berbahagia. Nah, Torah ada belajar ini kitab Wahyu. Ini kitab Wahyu ditulis oleh siapa? Yohanes, Rasul Yohanes. Ketika waktu itu dia dibuang ke Pulau Patmos, dia mendapat penglihatan baik waktu sekarang maupun yang waktunya akan datang. Nah, jadi ini kitab Wahyu menulis tentang apa? Simbol-simbol baik angka maupun apa? Gambar-gambar. Tuh jadi orang sulit mengerti. Jadi Torah yang ada baca saat ini langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, adik-adikku yang diberkati Tuhan, Torah harus belajar toh, Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, dan Tuhan Yesus apa? Naik ke surga. Ya akan Torah rayakan tuh Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, di surga Tuhan Yesus ada pakai apa? Coba, ada sediakan tampak Pak adik-adik dan Pak Inci. Di sana Tuhan Yesus sediakan tampak. Nah, di sorga bisa dikatakan itu rumah Allah, toh Yerusalem baru. Nah, di sini ayat 1 bilang begini. Pertama-tama Rasul Yohanes bilang, aku melihat. Nah, ini ayat 1 bilang begini. Lalu aku melihat langit baru dan bumi yang baru. Itu bumi pertama, jadi sudah tidak ada. Jadi semua ada diperbaharui, dan di sana dikatakan laut, di sana tidak ada. Nah, kalau ada laut pasti orang apa? Mesti menyeberang tuh mau pergi sebelah tuh. Ya, di sini dikatakan laut tidak ada. Berarti sudah ada pemisah lagi. Nah, ini Rasul Yohanes bilang begini, aku melihat kota yang kudus turun dari apa? Dari sorga. Nah, dia nama Yerusalem. Dibilang di ayat 2, aduh, ada berhiaskan seperti apa? Pengantin perempuan tuh yang berdandan untuk suaminya. Berarti itu gereja Tuhan, Kang, adik-adik? Iya. Kalau tadi di ayat 1 bilang dia melihat, di ayat 3 ini dia dapat dengar suara dari takhta yang apa? Berbunyi nyaring. Ada bilang, inilah kemah Tuhan yang diam di antara manusia. Aku akan menjadi Allahnya dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Tuhan bilang adik-adik bahwa kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan akan diam di tengah-tengah manusia, adik-adik. Dan Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Allah. Bukan main, adik-adik. Nah, adik-adik, turun dengar di surga itu soalnya tidak ada apa? Perkabungan, soalnya tidak ada duka cita, soalnya tidak ada ratap tangis. Sama dengan ini orang terjadi sekarang tuh,
ada duka cita, ada ratap tangis, ada perkabungan tuh. Kalau di surga adik soalnya ndak ada itu semua tuh, karena di sana cuma apa, kebahagiaan. Orang cuma apa, memuji-muji Tuhan. Soalnya ndak ada lagi itu apa, seperti di bumi yang lama, karena semua Tuhan serubah, so ciptakan yang baru. Nah ada di ayat 5 dia bilang, dia yang duduk di atas takhta ada berkata begini, ada lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan tuliskanlah bahwa semuanya ini tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepada Yohanes, ada ya, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang biasa adik-adik apa peragakan tuh di waktu bahafal Desember. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, dia yang di atas takhta tak bilang begitu adik-adik. Iya, firman-Nya, aku adalah Alfa dan Omega. Berarti dia adalah yang awal, yang menciptakan semua keadaan dunia, dan dialah yang akhir. Berarti dia yang apa? Menghakimi itu di masa-masa akhir. Lalu ada suara itu bilang lagi, orang yang haus akan kuberi minum air kehidupan. Tuh biasa tuh orang Jawa hafal lagi tuh, akulah air hidup. Nah itu suara yang di atas takhta ada bilang itu, adik-adik. Nah dan lagi katanya adik-adik, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Lalu ayat 7 bilang, adik, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi adik, dipesankan untuk orang siapa yang setia sampai akhir. Nah, orang yang dipilih Tuhan untuk apa? Tinggal di surga. Tuhan Yesus datang sebagai hakim. Nah, dan orang-orang yang terpilih, nah Tuhan Yesus bilang dia akan apa? Menang toh, dia akan memperolehnya semua ini. Nah, adik-adik, tetapi dibilang di situ di ayat 8 bahwa orang-orang yang penakut toh, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang yang sundal, orang-orang tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka tidak akan mendapat bagian. Mereka nyanak mau masuk di kerajaan sorga. Tuh, orang itu ada di DP tanpa, di ayat 8 bilang, di mana? Di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, sehingga itu dikatakan kematian yang kedua. Toh iyo, kalau orang pertama mati itu orang sebagai manusia kau mati, nah itu kematian pertama. Ini kematian yang kedua, yaitu apa? Dicampakkan di mana? Di lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Rasa ngeri kan adik-adik. Berarti itu orang-orang yang pambaleo. Toh di situ dikatakan pendusta, orang-orang yang penakut, dalam arti itu orangnya berani. Tuh tampil menyuarakan suara kebenaran, tampil menyuarakan Injil. Ya itu disebut orang penakut. Orang-orang apa? Penyihir, itu orang-orang penyembah-penyembah berhala. Iya, orang so terlena dengan berhala-berhala masa kini. Misalnya apa? HP, so ni mau jaga baca Alkitab, lebih suka bermain HP, so ni mau berdoa, so lebih suka apa? Bermain HP. Jadi itu berhala-berhala masa kini yang apa? Mengganggu patura, yang membuat orangnya setia pada Tuhan. Dan orang petapa di mana ada? Di neraka toh, di lautan api dan belerang. Nah, kalau orang lakukan hal-hal tersebut, di situ DP tanpa tuh Alkitab dah bilang bukan enci toh. Tapi kalau orang setia sampai akhir, aduh, orang itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Karena dikatakan di sini, barang siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Nah, ada di Queen berkati Tuhan. Ya, dari pelajaran 18 dengan judul Indahnya Kerajaan Sorga. Nah, sorga sudah Tuhan Yesus sediakan untuk orang toh, cuma-cuma mau perginya nak mau bayar, atau naik pesawat atau naik kapal mau pergi ke sana mau bayar toh, nyanda. Pokoknya disediakan untuk orang secara gratis, disediakan Tuhan untuk orang semua, asalkan ya orang tetap percaya, orang setia pada Tuhan, dan orang melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan toh. Iya,
melakukan hal-hal yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Tentunya yang apa? Yang baik toh. Misalnya orang dengar-dengaran pamama dan papa, misalnya orang rajin berdoa. Diperlukan apa? Modal percaya dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, sebenarnya kalau orang mulai bagaimana kan di suasana surga. Nah, Inci boleh bilang ketika di rumah ada bak-baku sayang, ketika di rumah ada bak-baku dengar, tercipta suasana yang bahagia, tercipta suasana yang damai, tercipta suasana yang pokoknya rukun-rukun, pokoknya yang bagus-bagus. Nah, serupa itulah di sorga. Apa yang orang alami yang baik-baik toh, nyanda ada bak-baku lain, nyanda ada bak-baku fitnah, nyanda ada yang bak-baku mengiri. Nah, serasa orang ada di mana? Di sorga. Di situ dibilang, aduh, bagaikan apa? Emas krisopas. Tuh tadi tuh bahasa tuh sorga bukan main pegaga. Soalnya nyanda ada matahari, soalnya nyanda ada apa? Bulan. Nah, karena apa? Kemuliaan Kristus terpancar dari wajah apa? Wajah Tuhan Yesus yang menyinari orang-orang kudus yang dipilih dan yang setia sampai akhir. Nah, untuk itu Inci mau sampaikan untuk orang semua, mari orang setia kepada Tuhan, orang percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, karena sorga disediakan bagi orang dengan cuma-cuma tuh. Anugerah Tuhan nyanda bayar muka sana tuh, disediakan bagi orang semua asalkan orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat untuk orang semua. Jadi adik-adik, pilihan ada empat orang. Ya, kalau orang melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan, tentunya ditempa di mana? Di neraka, di lautan api dan belerang. Kalau orang tetap setia, orang setia sampai akhir melakukan kehendak Tuhan, nah, orang akan menempati sorga mulia yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi itu sorga bukan cuma cuma leo-leo, tetapi dia nyata. Karena itu sorga Tuhan sediakan untuk orang semua yang setia dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan kami. Ternyata Tuhan, ketika kami setia melakukan kehendak Tuhan, percaya dan menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, ada surga mulia yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan berbahagialah kami Bapa yang disediakan surga untuk kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.